wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah grafik fungsi kuadrat. Di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat nanti gambarnya bentuknya parabola. Kalian perhatikan? Ya. Fungsi kuadrat itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A tidak sama dengan 0. Ada ketentuan model parabolanya. Jika A ini positif atau lebih dari 0, maka parabolanya nanti kalau digambar akan terbuka ke atas. Dan nilai parabola itu, nilai fungsinya adalah nilai minimum. Nilai minimum itu bagaimana? Nanti akan kita lanjutkan di contoh soal. Nah, kebalikannya, jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka parabola itu kalau digambar nanti akan terbuka ke bawah. Dan nilai dari grafik parabola itu disebut dengan nilai maksimum. Jadi fungsinya maksimum. Fungsi yang maksimum itu bagaimana? Nanti saya ambilkan dari contoh. Oke, sekarang ada contoh ini yang mudah. Gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Kalian perhatikan di sini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari titik potong dengan kedua sumbunya. Karena nanti kita akan menggambar grafik ini pada sumbu atau pada koordinat kartesius. Di koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita cari titik potong masing-masing sumbu. Pertama, titik potong dengan sumbu X. Grafik kalau di titik potongkan dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi Y ini kita sama dengankan dengan 0. Atau saya tulis begini, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, kita cari titik potongnya, kita cari X-nya seperti yang bab yang kemarin dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan ini, ya. X seperti kemarin, kalau dikalikan ketemu 5, kalau kita jumlah ketemu negatif 6. Itu adalah negatif 5 kali negatif 1. Sehingga kita lanjutkan, X dikurangi 5 sama dengan 0, atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini berarti X sama dengan 5, atau di sini X sama dengan 1. Sehingga di sini dikatakan bahwa titik potongnya dengan sumbu X, Y-nya 0, X-nya yang ini. Jadi ada dua titik, yaitu 5,0, ini Y-nya 0, yang satu adalah 1,0. Dua titik ini nanti yang akan kita gambar di koordinat kartesius. Selanjutnya, kalian perhatikan. Titik potong dengan sumbu Y. Oke, titik potong dengan sumbu Y. Kebalikannya, kalau tadi titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Sekarang titik potong dengan sumbu Y berarti apa? X-nya yang sama dengan 0. Kita cari Y-nya. Oke, kamu perhatikan. Tadi soalnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Bagaimana kalau X-nya 0? Kita masukkan X-nya 0. 0 kuadrat 0. 6 kali 0, 0 juga ditambah 5. Sehingga Y-nya sama dengan 5. Dari sini didapatkan koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. 0,5. Oke, lanjutkan lagi. Kita mencari titik puncak dari parabola itu. Titik puncak parabola. Titik puncak parabola istilahnya. Titik puncak parabola. Ada koordinat titik puncak parabola, yaitu adalah sebenarnya min B per 2A, D per min 4A. Nah, tapi kita tidak menggunakan rumus ini. Nanti akan saya ajari rumus ini, tapi kita cari cara yang mudah. Cara yang mudahnya adalah X itu adalah persamaan sumbu simetri. Ini didapatkan dari sini. Kamu perhatikan, X itu sakjane seharusnya adalah min B per 2A. Tapi kita bisa mencari dari sini, yaitu 5 ditambah 1 bagi 2. Koordinat tadi ketemunya 5 plus 1 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 X-nya. Jadi sekarang kita cari Y-nya. Untuk X sama dengan 3, masukkan ke soal tadi. X kuadrat min 6X plus 5. Kita cari Y-nya. X ini kita ganti dengan 3. 3 dari mana? Dari ini tadi.
Ya, kita lihat 3 berarti 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 5. Lanjut lagi, Y sama dengan 9, 6 kali 3 18 ditambah 5. Lanjut lagi, ini min 9 ditambah 5 berarti Y sama dengan min 4. Sehingga dari sini bisa kita lihat koordinat titik puncaknya saya misalkan dengan P adalah X-nya 3, Y-nya negatif 4. Oke, kita menemukan titik ini. Sekarang kita gambar di grafik parabola. Kalian perhatikan di sumbu koordinat kartesius ini. Di sini ada sumbu X lalu sumbu Y. Kita tadi mendapatkan koordinat titik potongnya dengan sumbu X adalah di sini. Di sini tadi adalah titik 1,0. Lalu titik yang di sini adalah 5,0. Kemudian kita mendapatkan titik potong dengan sumbu Y itu di sini. Titiknya adalah di 0,5. Titik ini 0,5 titiknya. 0,5. Kemudian kita mendapatkan titik puncak parabola tadi di titik 3, negatif 4 di sini. Ini koordinat titik puncaknya. Oke, keempat titik itu kita hubungkan, maka bentuklah gambar parabola. Mudah-mudahan gambar saya bisa lurus. Kalau enggak berarti nanti ada yang kita hapus ya. Ini kalian gambarkan seperti ini. Nah, ini jadilah gambar parabola. Nah, seperti itu. Inilah gambar dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Ini gambarnya. Kalian kalau gambar ini harus lurus ya, mulus gambarnya, tidak boleh terpotong-potong, tidak boleh siksak, itu tidak boleh. Usahakan untuk bisa mulus. Oke. Anak-anak, untuk mencari koordinat titik puncak parabola tadi ada 2 cara. Cara yang kita pelajari barusan adalah cara yang paling mudah sebenarnya. Tapi ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus. Kita coba untuk dengan menggunakan rumus. Kita lanjutkan di papan. Oke. Cara lain untuk menentukan koordinat titik puncak parabola kita dengan menggunakan rumus ini, yaitu min B per 2A, D per min 4A. D itu apa? D itu adalah diskriminan. Di mana rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Kalian ingat ini di rumus ABC. Oke, sekarang bagaimana jika kita menggunakan rumus ini untuk menentukan koordinat titik puncak parabola? Kita perhatikan, soalnya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Kita pisahkan dulu, di sini A-nya sama dengan 1, di sini A, lalu B-nya berapa? Negatif 6. Oke, C-nya berapa? 5. Kita masukkan koordinat titik X-nya, sumbu X-nya adalah rumusnya min B per 2A. Min B per 2A. Kita masukkan lagi. Min B-nya adalah min 6. Kita lihat di sini min 6 per 2 kali A-nya 1. Oke. Negatif kali negatif positif. 6 per 2. 6 bagi 2 adalah 3. Oke, kita dapatkan X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini juga bisa dibilang sebagai persamaan sumbu simetri. Oke, sekarang Y-nya kita lihat. Y ya, rumus Y-nya tadi adalah D per min 4A, di mana D adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan B kuadrat, kita lihat B-nya tadi min 6, masukkan di sini min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 5 dibagi min 4 kali A1. Kita selesaikan lagi. Negatif 6 kuadrat 36. Negatif 4 kali 1 kali 5 20. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Kita selesaikan di sini. 36 dikurangi 20 16 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4. Oke, dari sini kita dapatkan koordinat puncaknya 3, negatif 4 sama dengan cara yang tadi. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya
Selanjutnya akan saya berikan tugas, kalian coba untuk mengerjakan. Kalau masih belum bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.